Kalian pernah nggak sih masuk ke dua tempat kerja atau organisasi yang suasananya beda banget? Ada yang lingkungannya disiplin dan teratur, tapi ada juga yang santai, kreatif, dan penuh kebebasan. Nah, perbedaan suasana itu sebenarnya bukan kebetulan. Itu terjadi karena setiap organisasi punya budaya yang berbeda. Dan di materi kali ini, kita bakal bahas lebih dalam tentang budaya organisasi dan perubahan. Jadi, apa sih sebenarnya budaya organisasi itu? Budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota organisasi. Inilah yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Budaya ini muncul dari nilai-nilai, kebiasaan, keyakinan, dan cara kerja yang terbentuk dan diikuti oleh anggota organisasi. Beberapa karakteristik utama budaya organisasi antara lain perhatian terhadap detail, inovasi dan keberanian mengambil risiko, orientasi pada hasil, orientasi pada orang, orientasi tim, agresivitas, dan stabilitas. Intinya, budaya organisasi adalah cara suatu organisasi menjalankan semuanya. Dalam organisasi, budaya bisa dibagi menjadi dua tipe, yaitu budaya kuat dan budaya lemah. Budaya kuat terjadi ketika sebagian besar karyawan memiliki pemahaman yang sama tentang nilai dan misi organisasi. Artinya, perilaku karyawan cenderung konsisten dan arah gerak organisasi juga lebih jelas. Sementara budaya lemah muncul ketika karyawan memiliki pemahaman yang beda-beda. Hasilnya, visi organisasi jadi kurang jelas dan cara kerja antar karyawan pun enggak seragam. Jadi, makin kuat budaya organisasi, makin besar pengaruhnya terhadap perilaku anggota. Dalam beberapa organisasi, budaya sering dikaitkan dengan tingkat formalisasi, yaitu seberapa ketat aturan dan prosedur yang berlaku. Formalisasi yang tinggi menciptakan prediktabilitas, keteraturan, dan konsistensi. Karena itu, budaya dan formalisasi sebenarnya bisa menjadi dua jalur yang berbeda, tapi menuju hasil yang sama, yaitu perilaku karyawan yang stabil dan sejalan sesuai dengan tujuan organisasi. Materi selanjutnya adalah fungsi budaya menurut Robbins and Judge. Nah, menurut Robbins and Judge, budaya organisasi punya 5 fungsi utama. Yang pertama, menentukan batas peran dalam organisasi, memberikan identitas jelas bagi anggotanya, mempermudah komitmen bersama, menjaga stabilitas sistem sosial, dan membantu mengendalikan perilaku. Simpelnya, budaya itu seperti GPS yang bisa mengarahkan orang-orang agar tetap di jalur yang benar. Budaya menciptakan iklim organisasi. Maksudnya, iklim organisasi seperti persepsi tentang bagaimana suasana kerja di dalam organisasi. Kalau budayanya positif, maka iklim kerjanya juga positif. Dampaknya, karyawan lebih semangat, kerjasama lebih kuat, dan rasa kebersamaan meningkat. Yang paling penting, iklim positif bikin karyawan betah, termotivasi, bahkan bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan kinerja organisasi. Selanjutnya, ada dimensi etika budaya. Ini terkait nilai benar dan salah yang dipegang organisasi, disebut juga iklim etis. Iklim etis mencerminkan nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Kalau nilai-nilai ini jelas, anggota organisasi punya pedoman dalam mengambil keputusan yang bukan cuma efektif, tapi juga etis dan sesuai moral. Baik, materi selanjutnya mengenai budaya dan keberlanjutan. Nah, budaya dan keberlanjutan adalah dua hal yang saling berkaitan. Keberlanjutan mengacu pada praktik yang bisa dijaga dalam jangka panjang tanpa merusak proses atau nilai organisasi. Untuk menciptakan bisnis yang benar-benar berkelanjutan, organisasi perlu membangun budaya yang memprioritaskan nilai jangka panjang dan konsisten dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada budaya dan inovasi. Perusahaan yang paling inovatif biasanya memiliki budaya yang terbuka, kolaboratif, cepat tanggap, dan tidak kaku. Budaya inilah yang mendorong karyawan berani mencoba hal baru tanpa takut gagal. Lalu juga ada budaya sebagai aset. Budaya organisasi bisa menjadi aset penting. Budaya yang positif mampu meningkatkan etika, motivasi, dan juga inovasi. Bahkan, budaya yang kuat dapat berkontribusi langsung terhadap kinerja dan laba organisasi. Lalu yang selanjutnya ada budaya sebagai kewajiban. Tapi budaya juga bisa memiliki kewajiban. Jika terlalu kuat dan kaku, budaya bisa menimbulkan sisi disfungsional. Misalnya, menolak ide baru atau menghambat perubahan. Jadi, budaya memang penting, tapi harus tetap adaptif. Lalu selanjutnya yaitu ada menciptakan dan mempertahankan budaya. Yang pertama ada seleksi karyawan.
Budaya dimulai dari seleksi karyawan. Organisasi biasanya memilih orang-orang yang nilai dan cara berpikirnya selaras dengan tujuan perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada sosialisasi nilai. Setelah diterima, karyawan akan disosialisasikan dengan nilai-nilai organisasi. Tujuannya agar cara berpikir, bekerja, dan berinteraksi mereka selaras dengan budaya perusahaan. Lalu yang terakhir ada internalisasi budaya. Nah, yang terakhir, budaya akan benar-benar melekat ketika karyawan berhasil menginternalisasi nilai dan keyakinan organisasi. Di tahap ini, budaya bukan lagi aturan, tapi bagian dari perilaku sehari-hari. Sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu mengenai kekuatan-kekuatan yang membantu organisasi mempertahankan budayanya. Dalam mempertahankan budaya yang sudah ada, sebuah organisasi bergantung pada 3 kekuatan utama, yaitu praktek seleksi, tindakan manajemen puncak, dan metode sosialisasi. Ketiga aspek ini bekerja bersama untuk memastikan budaya tetap konsisten dari waktu ke waktu. Kekuatan pertama adalah praktik seleksi, yaitu proses rekrutmen bukan hanya mencari individu yang kompeten, tetapi yang menilai dan perilakunya selaras dengan budaya organisasi. Dengan cara ini, organisasi memastikan bahwa orang yang masuk tidak hanya memenuhi syarat secara teknis, tetapi juga cocok secara budaya, sehingga budaya kerja dapat terus terjaga. Kekuatan yang kedua adalah tindakan manajemen puncak. Pada konteks ini, pimpinan secara langsung memberi contoh bagaimana budaya seharusnya dijalankan, mulai dari etika, komunikasi, hingga keputusan-keputusan strategis. Perilaku pemimpin menjadi standar yang akhirnya diikuti oleh seluruh anggota organisasi. Kekuatan yang ketiga adalah metode sosialisasi. Pada konteks ini, budaya ditanamkan melalui proses orientasi, pelatihan, dan interaksi sehari-hari. Sosialisasi membantu karyawan baru memahami nilai, norma, serta cara bekerja yang sesuai dengan budaya organisasi tersebut. Setelah mengetahui bagaimana budaya dipertahankan, kita beralih ke faktor-faktor yang dapat memengaruhi atau membentuk karakter budaya organisasi. Terdapat beberapa bentuk budaya yang sering muncul dalam organisasi modern, yaitu budaya etis, budaya positif, dan budaya spiritual. Masing-masing memiliki fokus dan dampak yang berbeda terhadap lingkungan kerja. Yang pertama adalah budaya etis. Budaya ini menekankan nilai, integritas, dan proses pengambilan keputusan yang sesuai prinsip moral. Manajer memegang peran penting dalam mencontohkan perilaku yang jujur dan bertanggung jawab, sehingga menjadi pedoman bagi karyawan. Selanjutnya adalah budaya positif. Budaya ini berfokus pada perkembangan karyawan melalui apresiasi, dorongan, dan penghargaan. Lingkungan kerja yang positif mampu meningkatkan vitalitas, motivasi, dan pertumbuhan individu dalam organisasi. Dan yang ketiga adalah budaya spiritual. Budaya ini mengakui bahwa pekerjaan memiliki makna yang lebih dalam bagi karyawan. Nilai seperti kejujuran, keseimbangan, kepedulian, dan kebersamaan menjadi dasar terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan bermakna. Dari berbagai pembahasan tersebut, kita dapat melihat bahwa budaya organisasi bukan hanya terbentuk, tetapi juga dipertahankan dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Setelah membahas seluruh isi bab 16, mulai dari dasar budaya organisasi hingga faktor-faktor yang mempertahankannya, kita kini tiba pada pembahasan terakhir. Mari kita simpulkan keseluruhan materi yang telah kita bahas. Jadi, kesimpulannya, budaya organisasi terbentuk dari nilai, keyakinan, dan asumsi yang diwariskan serta diperkuat melalui seleksi, sosialisasi, dan tindakan manajemen. Seiring perkembangan, budaya menjadi identitas penting yang membedakan satu organisasi dengan lainnya. Baik budaya etis, positif, maupun spiritual, semuanya berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, bermakna, dan mendukung pertumbuhan individu maupun organisasi. Dengan budaya yang kuat, organisasi dapat meningkatkan kinerja, loyalitas, dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Pernah nggak kalian perhatiin kenapa ada perusahaan yang karyawannya terlihat nyaman dan produktif, sementara yang lain justru sering bermasalah? Salah satu jawabannya ada pada cara perusahaan mengelola SDM-nya. Kebijakan dan praktik SDM adalah rangkaian kegiatan untuk mendapatkan, mengembangkan, menilai, memberi imbalan, dan mempertahankan karyawan. Intinya, ini adalah fondasi yang menentukan bagaimana perusahaan memperlakukan orang-orang di dalamnya. Proses pertama dalam manajemen SDM adalah rekrutmen, yaitu usaha organisasi menarik kandidat yang sesuai. Rekrutmen bisa berasal dari yang pertama internal, yaitu promosi, mutasi, dan rekomendasi. Yang kedua eksternal, yaitu iklan lowongan, kampus, dan job platform. Dalam memilih metode rekrutmen,
Perusahaan biasanya mempertimbangkan biaya, waktu, dan kecocokan budaya agar mendapatkan kandidat yang paling tepat. Jadi, kebijakan SDM dan proses rekrutmen inilah yang menentukan kualitas orang yang masuk dan berkembang di dalam organisasi. Materi selanjutnya adalah seleksi. Definisi dan tujuan dari seleksi. Jadi, seleksi adalah proses memilih kandidat terbaik dari para pelamar. Tujuannya sederhana, menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Yang kedua, metode seleksi. Jadi, metode seleksi ini ada beberapa yang umum digunakan, yakni yang pertama, tes tertulis untuk menilai kemampuan, kepribadian, dan intelijensi. Yang kedua, stimulasi kerja seperti tes praktik atau assessment center. Yang ketiga, wawancara, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang keempat, pengecekan latar belakang serta referensi. Metode seleksi harus memenuhi prinsip validitas, reliabilitas, dan keadilan. Yang ketiga, ada pelatihan. Pelatihan berfokus pada peningkatan keterampilan teknis dan kemampuan kerja jangka pendek. Biasanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan pekerja saat ini, misalnya penggunaan teknologi baru atau peningkatan keterampilan tertentu. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai penilaian kinerja. Yang pertama ada evaluasi 360 derajat. Di sini, penilaian kinerja karyawan datang dari berbagai pihak, bukan hanya atasan langsung. Artinya, kita bisa dinilai oleh rekan kerja, bawahan, atasan lain, bahkan kadang pelanggan. Cara ini memberi gambaran yang lebih lengkap karena semua sisi ikut menilai. Sedikit mirip kayak review toko online, cuma versi manusia. Lalu yang kedua ada manajemen berdasarkan tujuan atau MBO. Nah, metode kedua ini yaitu Management by Objective atau MBO, dan pada metode ini, karyawan dan atasan menetapkan target yang jelas dan terukur di awal periode. Penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil akhir dengan tujuan yang sudah disepakati. Jadi kalau targetnya jelas, penilaiannya pun lebih objektif dan gak pakai feeling. Lalu yang ketiga ada Supervisor Appraisal. Metode yang paling tradisional dan paling sering dipakai. Di sini, atasan langsung menilai kinerja bawahannya berdasarkan observasi sehari-hari. Penilaian bisa mencakup kualitas kerja, kedisiplinan, sikap, dan kontribusi terhadap tim. Sederhana, tapi tetap efektif kalau supervisornya objektif. Nah, lalu selanjutnya ada reward system. Yang pertama ada rewards finansial. Nah, reward finansial ini adalah penghargaan dalam bentuk materi yang langsung dirasakan karyawan. Contohnya gaji, bonus, insentif, tunjangan, atau fasilitas yang membantu rasa aman secara ekonomi. Biasanya reward jenis ini langsung meningkatkan motivasi dan produktivitas. Ya, siapa sih yang nggak semangat kalau dapat bonus? Lalu selanjutnya ada reward non-financial. Nah, reward non-financial ini lebih menekankan pada penghargaan psikologis, misalnya pengakuan, promosi, suasana kerja yang nyaman, atau kesempatan pengembangan diri. Tujuan utamanya adalah membuat karyawan merasa dihargai dan loyal terhadap organisasi. Jadi, itulah beberapa metode penilaian kerja dan sistem reward yang biasa digunakan organisasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi berikutnya. Selanjutnya, kita masuk pada bagian yang menjelaskan bagaimana praktik-praktik SDM berhubungan langsung dengan tingkat kepuasan kerja karyawan. Praktik SDM yang dikelola dengan baik bukan hanya memengaruhi operasional perusahaan, tetapi juga berdampak besar pada bagaimana perasaan karyawan ketika bekerja. Semakin tepat dan efektif praktik SDM yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerja karyawan. Beberapa contoh praktik SDM yang memberikan kontribusi besar terhadap kepuasan kerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi yang tepat. Ketika proses seleksi mampu menemukan kandidat yang benar-benar sesuai dengan kompetensi dan nilai organisasi, karyawan akan lebih mudah beradaptasi dan merasa cocok dengan lingkungan kerja. Hal ini menciptakan rasa nyaman sejak awal masa kerja mereka. Berikutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Karyawan yang terus diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan akan merasa dihargai, berkembang, dan lebih percaya diri dalam menjalankan tugas-tugasnya. Praktik selanjutnya adalah penilaian kerja yang adil. Ketika evaluasi dilakukan secara transparan dan objektif, karyawan akan merasakan keadilan, sehingga memunculkan motivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan performanya. Selain itu, sistem imbalan yang layak juga memegang peranan penting. Ketika penghargaan, kompensasi, dan reward diberikan secara proporsional, karyawan akan merasa lebih dihargai, lebih loyal, dan lebih bersemangat dalam bekerja. Secara keseluruhan, praktik SDM yang tepat dan terstruktur akan meningkatkan kepuasan kerja. Jika karyawan puas, maka loyalitas dan kinerja organisasi secara menyeluruh juga meningkat. Inilah mengapa pengelolaan SDM yang baik menjadi kunci keberhasilan suatu organisasi.